Just Radio Voice of Inspiration. Selamat siang Sobat Dios semua. Siang menjelang sore kayaknya ya. Karena seperti biasa dari jam 3 hingga jam 5 sore ada Isya di sini yang akan menemani kamu semua di acara CLBK. Cerita lagi bareng kita. Dan hari ini ada yang spesial karena kita kedatangan tamu yang akan berbagi cerita pengalaman hidupnya. Dan pastinya ini salah satu pengajar dari Keisha School ya. Dan sudah hadir di studio ada Miss Melda. Hai Miss Melda. Halo Kakak Isya. Apa kabar Miss Melda? Puji Tuhan, baik. Nah, ini kan untuk pertama kalinya ya Miss Melda datang ke sini. Betul. Nah, hari ini kita mau berbagi cerita nih tentang pengalaman Miss Melda di Keisha School. Karena ya sudah lumayan lama juga ya Miss Melda ya di Keisha School ya. Dan udah bersama-sama mengajar di Keisha School udah cukup lama. Dan ada masa-masa nanti ngurusin apa ya dengan bagiannya masing-masing. Nah, buat kamu semua yang mungkin mau nanya-nanya tentang pengalamannya Miss Melda selama mengajar di Keisha School. Nah, kamu bisa langsung aja hubungin nomor WA kita di 0813 87227274. Isi ulang lagi ya di 0813 87227274. Dan buat kamu semua yang pengen tahu informasi terbaru dari Dios Radio, kamu bisa langsung cek Instagram kita @diosradiovoe atau lewat Facebook kita @diosradiovoe. Nah, dari situ kamu bisa lihat banyak banget informasi-informasi menarik seputar Dios Radio, terutama untuk program-program acara atau kira-kira ada narasumber siapa yang akan datang di Dios Radio. Nah, kamu bisa cek di sana ya. Oke, sebelum kita lanjut obrolan kita sama Miss Melda, nah kita mau dengerin lagu dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Ya, balik lagi bersama Isya di sini. Pastinya masih di CLBK, cerita lagi bareng kita. Dan pastinya bukan cuma Isya sendiri, ada Miss Melda dari Keisha School yang sudah hadir di sini yang akan berbagi cerita pengalaman selama ada di Keisha School. Kan Keisha School ini kalau dihitung-hitung udah berapa tahun ya Miss Melda ya? 16 tahun ya. 16 jalan 16 kan Pak? Iya jalan 16 kan ya. Oktober 29 kan ya, iya. Baru 16 tahun. Wah gak kerasa ya, udah tua. Udah masuk remaja. Yap, udah mau akil balik. Udah wakil balik. Keisha School mau wakil balik ya. Karena memang Keisha School ini kan seperti yang mungkin kamu udah pernah lihat videonya juga waktu Keisha School datang ke sini. Dan itu kan diceritain ya, Keisha School kan berdiri tahun 2007 ya. 2007. Ya 2007. Nah kalau Miss Melda sendiri nih bergabung di Keisha School sejak kapan Miss Melda? Tahun berapa? Kalau Miss Melda sendiri bergabung sama Keisha School itu di tahun 2009. Oh 2009. Berarti beda 3 tahun ya? 2 tahun ya. sama Isya ya. Karena Isya kan masuk Keisha School tahun dari awal 2007. Betul. Nah masuk tahun 2009. Nah, waktu pertama kali masuk nih Keisha School, kita kan lagi cerita tentang pengalaman ya. Yeah. Nah, kan sebelumnya pasti Miss Melda juga udah tahu dong tentang Keisha School kayak. Nah, kan pernah kebayang nggak sih akan ngajar di Keisha School? Awalnya sih nggak kepikiran aja sih ngajar. Terus pas pertama kali masuk, udahlah saya kerajinan tangan aja lah, jangan pengajar gitu kan. Kalau pengajar kan ya kalau misalnya orang-orang yang belum mengerti anak-anak seperti ini kan, mereka pasti takut atau apa gitu. Karena kan takutnya reaksi mereka yang kayak gitu kan. Nah terus aku bilangnya, udahlah saya di kerajinan tangan aja, jangan ngajar gitu. Nah, kelas art dan craft. Dulu tuh Miss Melda tuh ini bisa di bagian itu. Nah itu soalnya kan memang ya terkadang buat orang-orang awam yang tidak mau mengenal anak-anak berkebutuhan khusus kan ada punya ketakutan sendiri ya kan? Ada selentingan-selentingan gimana. Bagi gitu berita-berita kan, yang keluar di luar kan begini, wah anak-anak yang autis ini nggak bisa montor atau kita ada kena pukul lah inilah kayak gitu kan. Ada ketakutan itu dan akhirnya meminta untuk bagian art aja. Tapi sebenarnya Miss Melda ini seneng gak sih ngerjain art and craft itu? Sebenarnya sih nggak suka juga. Karena jujur aja kalau sepertinya yang saya bisa itu kayaknya gitu. Pada saat itu ya kan. Soalnya
terkadang ya berdasarkan perjalanan hidup kan pasti nanti ada sesuatu yang tadinya nggak suka jadi suka. Iya ya kan? betul, dari yang nggak bisa ternyata bisa. Akhirnya ternyata bisa. Dan lagi nih Sobat Yosya, kalau kamu tahu nih, menjadi seorang pengajar anak berkebutuhan khusus itu bukan dituntut ya, apa sih, iya bisa dibilang dituntut lah untuk bisa berbagai macam hal, iya kan? Iya betul. Nah apalagi kan ya padahal sebenarnya Pengajarnya harus kreatif gitu kreatif, ya. bener-bener kreatif, nyobain ini bisa Iya. nggak, kalau kita udah berhasil ngajarin anaknya Iya, juga betul. bisa nggak gitu kan, karena banyak banget hal-hal yang hal-hal baru yang memang di Keisha School selalu ada. Nah pada saat nih kan itu kan berarti kelas art and craft nih Miss Melda. Kan pastinya sempet waktu awal kedatang itu anak-anak ada yang belajar nggak sih di art and craft itu? Kalau waktu itu tuh belum ada. Oh, Jadi cuma oke. coba menggali talenta dulu kayak gitu. Jadi anak yang dipegang sih belum ada sih. Belum gitu. ada, Kalau karena- misalnya sampai suruh ngajar pun minta tolong Miss Christine, tolong gak berani ngomongnya gitu kan. Masih perlu dibantu dulu Ya, tuh, masih tolong lah. takut, gimana? Takutnya salah nanti kan Iya. reaksi anak-anak ini kayak apa kan kita nggak tahu ya, gitu kan. Betul. Apalagi gimana cara bertindak, Nah, gimana betul. apanya gitu tuh kan kita harus bisa mengenal anak-anak itu kan ya. benar banget, karena kan nggak bisa langsung tiba-tiba, takutnya anaknya gini, gimana kalau mereka nggak mau nih Iya. diajarin sama kita gitu kan, atau jangan-jangan kita ngomongnya kecepatan nih jadi mereka nggak paham misalnya Iya. gitu kan. Adalah ketakutan itu ya Miss Melda ya. Nah, Betul. dan akhirnya waktu di kelas art and craft itu ada nggak sih anak-anak yang pada akhirnya akan belajar itu, ada nggak? Akhirnya sih sebenarnya nggak ada sih Nggak sebenarnya ada. nggak ada. Cuman mengumpulkan ide dan akhirnya dilakukan sendiri sama guru-guru ya. Iya. Oke. Soalnya kalau dilihat sih cuman untuk mempersiapkan diri dulu sepertinya ya dikasihnya. Ya belajar Biar nggak menyelam, kaget. ya, biar nggak kaget pada saat akhirnya memegang mereka Iya. gitu kan. Karena memang jujur Sobat Yos ya, dari kelas art and craft itu awalnya kan Miss Melda nih mengembangkan ini nih, mencari belajar banyak hal yang membuat segala sesuatunya gitu kan berhubungan dengan art and craft. Cuman ujung-ujungnya tuh nanti ini nih kayaknya bagusnya anak-anak bikin gitu. Cobain aja Miss, kerjain bikin, anak-anak suruh bikin kan gitu. Iya, dan itu ternyata dipakai itu setelah belajar bertahun-tahun sebelumnya, Heeh. dan itu dipakai pada saat pandemi kemarin. Oke. Nah, jadi apa yang udah diajarin kemarin itu tuh baru keluar dari pandemi kemarin. Jadi bener-bener disiapin untuk ke depan seperti apa. Iya gitu betul. sih. Jadi istilahnya mah nggak ada yang sia-sia ya Miss Iya, Melda ya. betul. Tuhan misalnya dari awal mungkin karena rasa takut karena nggak memahami anak-anak berkebutuhan khusus, akhirnya mintanya udahlah yang ringan-ringan aja. Jadi bagian art and craft gitu kan. Tapi ternyata akhirnya berguna juga ya. Iya. Bisa kepake, Tuhan sudah siapin itu untuk Iya, kedepannya. Wah luar biasa banget. Memang sih banyak hal yang kita tidak mengerti ya Miss Melda ya. Ya siapa yang tahu ya kita tiba-tiba menyemplung langsung Iya. menjadi seorang pengajar anak berkebutuhan khusus yang istilahnya yang kita sendiri dari dulu punya dapat selentingan-selentingan yang nggak enak tentang image yang tidak enak tentang anak-anak berkebutuhan khusus itu. Padahal setelah kita menyelami ternyata ya sebenarnya nggak seperti itu. Iya, dan ternyata banyak pengalaman-pengalaman positif yang kita bisa terima dari situ. Benar, kita bisa belajar banyak hal ya Iya. Miss Melda. Nah, itu pengalaman Miss Melda di awal. Nah, dulu tuh kalau nggak salah itu tuh tahun segitu tuh kan kita masih ada di Setiabudi kan ya, Iya. jangan Setiabudi. Nah, itu kan memang daerah yang paling ini banget ya. Paling enak banget lah itu buat kita bersantai, enak. Nah, pastinya kan ketika Miss Melda masuk Keisha School, walaupun hanya di kelas, walaupun saat itu di bagian art and craft gitu kan, tapi kan istilahnya pasti dong ada interaksinya sama anak-anak juga kan. Iya, ada. Kan, nggak mungkin nggak masa berdekam terus dalam kelas gitu kan. Di Nggak ruangan kan, satu ya. ruangan nggak keluar-keluar gitu. Nggak keluar-keluar sampai anaknya pulang gitu kan. Nah, kan dulu kan istilahnya gini, kita kan tidak punya pengalaman dengan anak berkebutuhan khusus gitu. Ketika pertama kali akhirnya Miss Melda istilahnya ketemu nih dengan berbagai macam anak dengan apa sih, dengan mereka punya handicapnya masing-masing gitu ya, ininya masalah mereka masing-masing gitu. Nah, Miss Melda tuh waktu kesan pertama yang Miss Melda dapat apa ya?
pertama kali lihat mereka nih, pas kan biasanya kalau misalnya ketemu mereka tuh kan pas lagi istirahat ya. Ya istirahat olahraga biasanya olahraga, pagi ya. karena untuk Di lapangan, membantu, iya, membantu megang gitu kan. benar. Awalnya sih, oh ini tuh anaknya kayak gini, oh ini anaknya kayak gini gitu. Nah dari situ tuh belajar, oh menyelami kayak ini, ternyata ini anak ini tuh kalau kita kayak gini, dianya tuh nggak suka. Kalau kita kayak gini, oh anak ini ternyata suka kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita jadi seperti Belajar psikologi ya. Iya. Sebenarnya benar Iya nggak? betul. Jadi kita Kita harus mengenal banyak, menyelam ya, iya, menyelami. karakter banyak orang yang misalnya yang orang normal, yang normal aja kita agak-agak susah ya. Ya, Apalagi betul. ini anak berkebutuhan khusus gitu kan ya. Mereka punya isunya masing-masing dengan ininya masing-masing, karakternya masing-masing gitu kan. Nah, banyak orang sih yang memang akan bilang ya, wah sebenarnya kalau udah ngomongin ngajarin anak-anak ini kan rada susah gitu kan. Nah, apalagi dengan karakter mereka masing-masing, udah gitu kemampuan mereka masing-masing. Nah, kita akan ngobrolin ini nih sama Miss Melda tentang kan pasti dong dengan berjalannya waktu kan Miss Melda udah pasti mengajar akhirnya kan, memegang Ya. anak ya Ya. kan. Gak mungkin dong hanya berdiam 14 tahun belajar art. ya kan, pasti ada satu waktu di mana ketika akhirnya kesempatan itu keluar, Miss Melda mengajar anak-anak. Nah, gini yang mau kita obrolin nih Sobat Yos. Tapi nanti ya kita dengerin satu lagu dulu. Kita dengerin satu lagu, abis itu kita balik lagi. Kita akan ngobrol lagi bersama Miss Melda. Pastinya masih di CLBK. Dan pastinya juga masih di Dios Radio, Voice of Inspiration. Ya, balik lagi bersama Isya, pastinya masih di CLBK, cerita lagi bareng kita. Dan Isya nggak sendiri, masih ada Miss Melda di sini yang akan nemenin kita sampai tepat jam 5. Hari ini 2 jam kita Miss Melda. 2 jam. 2 jam ya, walaupun kita tiap hari sudah bertemu ya dari pagi. Biasa lebih mengenal. Lebih mengenal soalnya biasa udah kerja bareng terus soalnya, jadinya udah tahu. Nah, kita balik lagi nih ngobrolin tentang pengalaman Miss Melda ya kan. Ya ada 1-2 kali, ada beberapa hal yang pasti Ica juga masih ingat sih, karena kejadiannya kayak kita selalu ada bersama-sama ya. Iya betul. Bersama-sama. Ini nih, kita kembali lagi. Tadi kan Miss Melda bilang adalah waktu pertama masuk Miss Melda di kelas art and craft, ya kan, mencoba-coba membuat banyak art dan craft yang ini gitu kan. Dulu tuh kalau nggak salah masih ada paper quilling, sempat bikin gak sih Miss Melda? Paper quilling udah enggak ya? Belum ya. Oh, oke. Jadi waktu itu mah cuma bikin sesuatu dari kain-kain ya, jahit-jahit ya dulu mah dari ya. kain flanel kayak gitu. Benar, membuat ini, dan akhirnya sempat digunakan juga sih caranya Miss Melda itu. Kita membuat art anak-anak. Biasanya kan hari Jumat tuh bikin sesuatu. Nah, ada kalau udah art and craft biasanya ngambil tuh dari Miss Melda. Bikin sesuatunya. Nah, setelah dari kelas dari art and craft itu kalau nggak salah tuh Miss Melda kan sempat masak juga ya Miss ya? Iya. Sempat masak. Nah, pada saat itu Miss Melda kan memang megang bagian dapur. Nah, bagian dapur itu di situ Miss Melda dikasih tanggung jawab kalau nggak salah buat catering juga ya Miss Iya. Melda ya. Iya. Masak buat anak-anak. Nah, kita tahu bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini kan mereka makanannya khusus. Betul. Bukan makanan yang terjual bebas. Memang ada banyak anak-anak yang bebas makannya, tapi ada juga yang mereka diet. Nah, makanya waktu Miss Melda dapat tanggung jawab nih, Miss Melda masak ya buat catering anak-anak gitu. Sempet shock gak sih Miss? Enggak sih. Enggak. Langsung oke, masak siap gitu. Cuman kan pastinya perlu mencari tahu dong. Iya, karena sambil kan belajar tetap. Belajar. Nah, selama Miss Melda mencari tahu nih, karena kan anak-anak berkebutuhan khusus itu kan mereka punya spesifikasi untuk makanannya. Iya, makanan apa yang boleh, mana yang enggak. Nah, benar. Nah, selama nih kita berdasarkan pengalaman Miss Melda nih, karena Miss Melda kan pernah memegang yang namanya bagian masak, mengurusi makanan anak-anak. Iya. Yang saat itu catering. Nah, sepanjang yang kita mau bahas dikit nih tentang catering ini ya, tentang makanan anak-anak. Apa sih yang Miss Melda cari tahu? Karena kan mereka ini punya makanan khusus ya. Bagian anak Asia School memang beberapa diet. Iya. Ya kan, mereka benar-benar diet dan
mereka punya apa ya, makanan khusus yang tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, apa yang Miss Melda lakukan? Karena kan itu perlu apa ya, pengetahuan yang luar biasa banget, karena kan beda-beda tiap anak soalnya. Nah, Miss Melda bisa nggak waktu saat itu yang Miss Melda lakukan apa? Ya kayak misalnya awal-awal sih belajar dari Google apa sih anak-anak ini yang mereka tuh nggak boleh, kayak misalnya gluten atau apa gitu kan, itu kan nggak boleh gitu tuh. Terus kalau gluten ini tuh kayak gimana sih gitu tuh, itu harus dia belajar dulu. Terus kayak misalnya terigu kalau misalnya nggak boleh harus diganti apa gitu tuh. Ternyata bisa diganti sama tepung mokaf kayak gitu tuh. Kayak gula nggak boleh kayak gitu tuh. Jadi kita belajar ini anak tuh boleh makan apa dan nggak boleh makan apa di situ. Ya Pak, tapi kan yang jadi masalah ini kan kalau catering itu mau tidak mau kan masaknya langsung sekaligus banyak ya. Iya. Berarti ya istilahnya dari apa yang Miss Melda cari ini kan informasi tentang jenis makanan apa yang boleh, yang tidak boleh, itu tuh benar-benar diperhatikan banget ya kan. Karena ya seperti yang kita tahu nih Sobat Dios ya, anak-anak itu punya reaksi yang berbeda-beda terhadap jenis makanan tertentu. Contoh kayak terigu, ya kan ya, terigu. Nah, itu tuh efeknya luar biasa banget ya Miss Melda ya. Betul, nanti kalau misalnya anak kelebihan terigu ada yang marah-marah, terus loncat celana loncat sini. Iya benar, ada yang tantrum ya. Terus ada kalau misalnya kelebihan gula dia bisa nangis seharian kayak gitu tuh. Itu jadi kita tuh belajar anak tuh nggak boleh makan makanan yang seperti itu gitu. Benar. Tuh. Dan pastinya Miss Melda juga belajar dong penggantinya dari apa yang biasa kita makan kan. Iya. Ya, itu berarti benar-benar dipelajari ya Miss. Karena kalau jadi misalnya pengetahuannya beda sama lagi ya Miss. Iya, jadi kalau misalnya anak yang nggak diet nih, ikut catering ya nggak apa-apa dikasih makanan itu juga makanannya baik juga gitu. Nah itu dia tuh Sobat Dios. Jadi sebenarnya walaupun istilahnya waktu saat itu Miss Melda dikasih tanggung jawab untuk memasak, tapi bukan cuma masak doang. Benar-benar harus dicari tahu nih Sobat Dios. Dicari tahu apa yang baik buat anak, mana yang tidak baik. Misalnya bukan tidak baik, misalnya mana yang boleh dan tidak boleh gitu. Karena efeknya ketika hal itu masuk udah pasti nggak akan bagus buat anak itu ya. Nah, selama masak nih, kalau kan tadi Miss Melda sempat bilang tuh ada nggak boleh apa sih? Yang nggak boleh apa aja Miss Melda ya? Kayak misalnya terigu, gula, dan pengawet biasanya Pengawet gitu. Ya. Berarti kayak bumbu penyedap yang gitu-gitu juga sama ya? Itu bumbu penyedap nggak bisa. Ya mungkin karena Tapi memang beberapa orang memang ada yang anaknya bisa makan gitu tuh. Tapi ada sebagian juga memang mereka tidak bisa. Gitu. Tapi kalau misalnya catering di sekolah akan dibuatnya mengikuti anak yang diet. Ya jadi biar semuanya sama. Karena kan nggak mungkin ya bikinnya satu-satu ya. Betul. Miss Melda kelarnya kapan kalau masaknya makanya nanti setelah pulang jadi. Bener, nanti anak-anak nggak sempat makan dibawa pulang semua makanannya. Padahal catering maksudnya makannya dibawa di sekolah kan. Nah, pastinya kan ada, kalau misalnya nih kayak jus nih. Jus kan rata-rata orang kalau bikin jus kan bisa ditambahin gula. Iya kan. Nah, waktu Miss Melda bikin nih, biasanya dikasih gula gak sih Miss? Enggak. Jadi benar-benar pure buahnya. Benar-benar pure buah. Oh, jadi manisnya manis buah, nggak ada susu gitu. Jadinya ya benar-benar manis dari buah aja. Nah, itu dia Sobat Dios. Hal-hal yang memang terkadang kita sendiri nggak sadar ya, kalau ternyata makan-makan itu punya pengaruh yang besar banget untuk tiap anak gitu kan. Makanya buat kita juga nih, buat ya bukan cuman waktu saat itu Miss Melda aja, cuman memang Miss Melda juga saat itu men-sharingkan sih sama kita nih para pengajian yang lain bahwa nih aku dapetin ini nih, dan kita sama-sama belajar ya Miss Melda ya, bahwa tidak semua makanan bagus buat anak-anak gitu. Nah, setelah memasak nih Miss Melda, akhirnya Miss Melda nyemplung jadi pengajar. Iya. Setelah masak tuh kan masih ada, itu paling masak sekitar 2 jam. Setelah dari situ disuruh bantu-bantu pegang ini, jadi coba. helper dulu ya. Jadi helper kayak gitu. Nah, itu kan akhirnya terjun langsung memegang anak-anak. Anak ya. Nah, waktu akhirnya nih Miss Melda mengajar anak-anak,
Apa yang Miss Melda rasakan? Aku sih, aduh, nggak bisa dibilangnya kalau misalnya pas lagi megang anak, ngelihat ketulusan mereka gitu. Jadi waktu itu aku lagi ada masalah tuh kan. Terus udah itu yang buat saya tuh, aduh, sedih banget gitu loh gitu kan. Nah terus udah itu ada yang anak yang saya pegang ini, dia tuh bisa peluk saya, terus bilang sayang gitu tuh. Padahal kita tuh kan sebagai pengajar tuh tidak boleh menunjukkan kalau kita lagi ada masalah kan. Nah karena kesensitifan mereka, dia tuh bisa tahu kita tuh lagi kenapa gitu, bener. Itu dia yang luar biasa dari anak-anak ini ya. Iya. Mungkin rasa empati mereka tuh luar biasa banget ya Miss Melda ya. Yang terkadang kita sendiri nggak bisa apa ya. Mungkin kita sendiri juga mungkin belum tentu rasa empatinya sebesar itu sama seperti mereka gitu ya. Tapi memang sih kalau menurut Miss Melda sendiri gimana nih? Karena jujur aja ya, sejak masuk di Keisha School banyak sekali yang berubah gak sih dari hidup kita? Banyak banget. Bagaimana kita memperlakukan orang, bagaimana kita bisa menyelami orang, bagaimana kita bisa tulus sama orang. Itu tuh yang saya dapat pelajari dari setiap anak-anak ini gitu tuh. Ya apalagi ini ketika pertama kali nyemplung jadi memegang anak gitu kan, awalnya dari helper dan akhirnya mengajar. Itu kan prosesnya cukup lama ya Miss Melda ya. Makanya kalau misalnya ada orang bilang mereka berkebutuhan khusus, buat saya bukan berkebutuhan khusus tapi berkelebihan khusus. Benar, mereka punya kelebihan yang luar biasa yang orang lain mungkin belum tentu punya ya kan. Benar banget, belum tentu orang-orang itu punya kelebihan seperti yang mereka miliki. Karena jujur aja terkadang pun pernah gak sih Miss ngerasa gini, ya ampun, kalau Isya jujur ya pernah merasakan gini, duh malu banget ya, kok gue istilahnya gini, contoh buang sampah aja ya, buang sampah gitu. Kalau sampai buang sampah sembarangan tuh, rasa kayak hati nih, aduh ampun, kok kayaknya rasanya gimana gitu ya. Jangan kita mengajarkan anak-anak tuh buang sampah pada tempatnya. Dan mereka benar-benar ngikutin. Iya. Tapi kita sendiri tidak melakukan hal yang sama. Rasanya aduh kok kayaknya nggak bener banget ya yang kita lakuin. Betul. Jadinya kalau misalnya dengan yang seperti yang tadi dicontohin sama Miss Kaisa, itu tuh jadi kalau misalnya kita bawa makanan yang ada bungkus plastiknya tuh suka dimasukin ke tempat ke kantong kalau misalnya nggak ada tempat sampah gitu tuh kan, karena kita ngajarin ke anak tapi kita tidak melakukan itu Kak. Ya benar, itu dia yang menjadi hal yang bisa kita pelajari dari mereka adalah ya itulah ya, ketulusan, kesetiaannya mereka, ketaatannya mereka. Betul. Iya kan ya, mereka tuh taat banget ya. Banget. Pernah ada punya pengalaman gak Miss sama anak-anak di sekolah? Ya, kalau misalnya nih ya, mereka misalnya mandi jam 4, pasti mandi jam 4 gitu tuh. Mereka punya aturan yang jadwal schedule nah kalau itu dirubah mereka kan pusing sendiri gitu. Ya makanya kita juga kadang mungkin kita mesti ada waktunya. Mungkin ini mengajarkan kita bahwa gini, ada kalanya loh kita harus ngikutin aturan. Iya kan. Mungkin bisa lah sesekali kita melenceng sedikit dari aturan itu, tapi akan jauh lebih baik kalau kita ngikutin aturan itu ya, seperti anak-anak ini ya. Karena responnya mereka juga ketika sesuai dengan aturan itu, everything is okay. Iya. Tapi ketika tidak dilakukan, mereka nanti bisa ya gimana ya, mereka jadinya uring-uringan kayak gitu tuh. Nah itu dia nih Sobat Yosi. Oke. Nah Miss Melda, itu kan tadi pengalaman ketika pertama kali akhirnya nyemplung ngajarin anak-anak gitu kan. Nah masih ingat gak sih Miss pertama kali ngajar nih megang anak ya kan? Miss Melda dikasih kepercayaan untuk ngajarin anak siapa ya? Stephanie. Stephanie pertama kali pegang ya. Oh iya. Jadi kalau misalnya dia datang ke sekolah setelah berapa bulan, pasti dia dari gerbang langsung lari, langsung peluk, sampai susternya aku sendiri ngomong gini, wah ketemu sama sahabatnya gitu tuh. Jadi kalau menurut saya tuh kalau guru tuh bukan hanya sekedar guru, tapi buat kita itu menjadi sahabatnya mereka gitu. Ya, buat saya sih. Benar banget. Nah, kita akan terus ngobrol sama Miss Melda nih Sobat Yosia, dan pastinya cerita dari Miss Melda seru-seru karena misalnya gini, di Keisha School itu setiap guru
mungkin saat ini bertanggung jawab untuk memegang anak ini. Nanti akan ada role perubahan untuk pegang anak yang lain. Dan ketika menghadapi tiap anak pun berbeda-beda ya, Miss. Nah, satu hal nih sebelum kita ngobrolin tentang kita balik di segmen berikutnya kita ngobrolin hal yang lain lagi. Nah, ini kan seperti yang kita tahu kan anak megang seorang anak berkebutuhan khusus apalagi dengan apa istilahnya ininya mereka masing-masing ini kan beda-beda ya. Ya apalagi ini pertama kali tiba-tiba pegang anak dan belum pernah menghadapi anak dengan tipe ya seperti tadi kan ada Stephanie, tipe anak yang seperti Stephanie gitu kan. Dengan punya handicap yang luar biasa ada beberapa gitu kan. Nah, apa yang Miss Melda lakukan? Pertama sih kalau saya biasanya misalnya dapatnya Stephanie awalnya. Stephanie itu kan cara ngajarnya A B C, ternyata nanti periode mendatang saya dapatnya B misalnya anak B gitu tuh kan. Di situ tuh aku coba cara A, kalau dia cara A nggak bisa, aku akan coba cara B. Kalau cara B nggak bisa, aku akan ulik lagi cara C gimana, gitu tuh. Jadi makanya itu kenapa guru-guru tuh harus kreatif. Jadi nggak bisa menyampaikan metode kalau misalnya A udah nggak bisa dipaksa, terus buat metode A, pokoknya kamu harus bisa seperti ini gitu tuh. Nggak, tapi kita harus cari. Kalau A nggak bisa, kita harus cari yang B. Coba yang B nggak bisa, cari C. Cari bagaimana caranya kamu itu bisa masuk sama anak itu gitu. Dan jadi, akhirnya metode yang digunakan itu bisa pas untuk anak dan anak berkembang gitu. Oke. Nah, Miss Melda sendiri nih, kan pastinya kan ketika mencoba banyak metode itu kan nggak mungkin dong cuman asal coba doang. Pasti kan ada yang Miss Melda lakukan sih untuk bisa ini. Oke, yang ini ternyata nggak bisa. Saya mau cobain metode kedua deh gitu. Pasti kan Miss Melda ada cara dong kenapa bisa mendapatkan metode kedua ini. Pasti banyak belajar dong. Biasanya untuk yang Miss Melda lakukan apa sih? Biasanya sih saya akan lihat anaknya dulu. Kalau misalnya anaknya kayaknya ini terlalu berat buat dia. Dari hal yang misalnya ini berat, sama saya kan diturunin. Dari misalnya dia posisinya di misalnya di angka 5 nih yang saya kasih 5. Metode 5 nih. Tapi ternyata dia nggak bisa, saya turunin dulu 1. Turunin 1. Terus misalnya itu lihat ternyata nih bisa. Misalnya membaca gitu kan. Kalau misalnya orang baca apal dulu apa ini ketemu ini jadinya misalnya gitu. Itu tuh harus kita benar-benar mengerti dan anak ini bisa iya, saya ngerti yang ini gitu. Dan satu hal yang pasti nih Sobat Yos ya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya betul, guru tuh tidak boleh berhenti belajar ya. Ya, karena gimana pun juga seorang guru harus bisa, karena dalam menggali anak-anak pribadi dari anak-anak ini, karakter dari anak-anak seperti ini kan, kita tidak bisa menggunakan 1-2 cara. Ya makanya itu, kalau gimana kita bisa jadi kreatif kalau kita tidak belajar? Iya betul. Makanya karena ya dibilang gampang-gampang susah sih sebenarnya ya. Makanya satu hal nih, kalau kamu nih salah satu dimanapun kamu bekerja ya, entah itu kamu sebagai seorang pengajar, entah kamu sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan gitu. Ketika kamu menghadapi sesuatu dan kamu dikasih satu tanggung jawab yang lebih, ya kalau membuat isi sih adalah jangan menyerah dulu. Kalau memang kamu diperhadapkan kayak seperti ada satu tembok yang nggak bisa kamu tembus, kayaknya nggak berhasil dengan cara yang ini. Nah, disinilah kamu harus bisa belajar untuk mencari. Gak mungkin kalau tidak ada jalan lagi. Pasti akan ada jalan. Kalau satu pintu sudah tertutup, biasanya akan ada pintu lain yang dibukakan. Ya kan seperti itu. Makanya jangan pernah berhenti belajar, terutama kalau kamu memang seorang pengajar. Karena ya apalagi untuk anak-anak yang spesial seperti ini, yang luar biasa seperti ini, kita nggak bisa menerapkan cuma satu cara. Harus berbagai macam cara. Oke, kita akan balik lagi dengan setelah berapa lagu berikut ini. So buat kamu semua, stay tune di sini ya di Dios Radio, Voice of Inspiration. Dios Radio, Voice of Inspiration. Masih dengan Isya pastinya dan masih di acara CLBK, cerita lagi bareng kita. Dan Isya nggak sendiri, masih ada Miss Melda yang terus menemani Isya saat ini.
Ya, masih semangat Miss Melda? Masih dong. Masih dong. Kita kan sedang bercerita pengalaman-pengalaman. Karena sebenarnya ya kalau kalau dipikir-pikir ya, pengalaman Miss Melda dan Isya juga nggak jauh beda sih, ya kan? Karena bedanya cuma itulah ya, Miss Melda kan pertama dimulai dari kelas art, terus masak dan akhirnya mengajar. Kalau Isya kan langsung nyemplung. Tapi saya sih bersyukur ya, maksudnya dari art, masak, terus langsung nyemplung gitu tuh. Dan ternyata selama 4 tahun ini ya, 4 tahun ini kita ngajarin mereka masak juga ternyata. Terus udah itu ngajarin mereka art gitu-gitu. Dan apa yang kita pelajari itu nggak sia-sia. Benar, akhirnya dipakai ya. Ya kita kan nggak tahu ya cara Tuhan ya mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin itu cara Tuhan kayak gini. Ini nih nanti tahun sekian akan ada pandemi, tahun sekian akan ada gini nih, yang kalian kayaknya mesti berikan hal yang baru. Ya udah ini aja gitu kan. Ya kita dipelengkapi terlebih dahulu ya. Betul. Nah kita masih ngomongin tentang pengalaman Miss Melda nih. Kan pastinya kan lumayan lama gak sih? Berapa tahun sih Miss pegang Stefani? Stefani itu pegang sekitar 2 tahunan lah. 2 tahunan ya. Nah itu kan istilahnya Stefani kan memang anak dia punya ininya karena dia bukan Down syndrome sih, dia apa sih namanya? Ini epilepsi ya. Jadi kan karena epilepsi dan akhirnya membuat itu berakibat pada fisiknya dan ya kognitifnya juga kena. Makanya akhirnya dia ini. Nah setelah sama Stefani, Didi dan Rian. 2 anak hebat itu. Oh, Didi dan Loel. Didi dan Loel. Wah, 2 anak yang luar biasa ini. Yang mau marah nggak bisa marah. Banyaknya dibantuin malah gitu. Iya benar. Nah ini kan sebenarnya gini, Didi dan Loel ini kan 2 anak dengan punya ini sendiri ya kan. Didi kan Down syndrome, dengan Loel sendiri cerebral palsy ya. Cerebral palsy. Nah punya kendala nggak sih Miss ketika megang anak yang berbeda lagi nih? Saya sih terimanya anaknya udah pada pinter ya. Jadinya melanjutkan apa yang guru mereka pelajari kemarin gitu tuh. Jadi cari-cari kayak misalnya Loel butuhannya membaca gitu tuh. Jadi membaca seperti apa yang harus diajarkan Loel kayak gitu tuh. Ya itu dia nggak berhenti kita pun sebagai pengajar tidak berhenti untuk belajar ya. Karena ketika menghadapi setiap anak itu mereka punya cara yang berbeda-beda ya kan, dan kebutuhan mereka pun dalam pelajaran pun berbeda-beda ya Miss. Betul. Ya kan, karena tidak semuanya bisa disamaratakan. Ya. Nah, ini kan kita masuk masa pandemi nih Miss. Kan masa pandemi itu yang jadi ketakutan kita adalah gimana caranya anak-anak untuk belajar, sedangkan itu kan harus online. Iya. Ya kan. Nah waktu Miss Melda ketika pandemi itu tuh harus mengajar secara online. Punya struggle gak sih Miss? Iya awalnya nggak ngerti kan mau belajar online tuh kayak apa gitu kan, belajar ini kayak gimana, terus bacanya gimana gitu. Dan ternyata ya setelah dilewati tuh bisa gitu. Cuman memang kita akan lebih banyak gitu waktunya untuk kita bikin tugas mereka kayak gimana, terus bikin PPT buat mereka baca, terus bikin bukunya di kamerainnya kayak gimana gitu tuh posisinya ya, jadi biar mereka pun bisa baca dan belajar dengan maksimal kan. Karena kan biasanya anak-anak kan bukan siapapun itulah ya namanya anak-anak, ketika belajar di sekolah dengan belajar di rumah, posisinya dia ada di sekolah atau dia ada di rumah pasti kan beda-beda kan. Beda ya kan. Dan situasinya pun mungkin mereka kalau di rumah ya berasa air raja di rumah kan. Tapi puji Tuhannya waktu belajar mereka online itu mereka tetap bisa mengikuti ya. Nah, betul. Bisa pas lagi belajar duduk rapi gitu tuh. Dan saat gurunya ngomong misalnya bajunya nggak dikancing, ayo dikancing dulu bajunya, mau gitu tuh. Masih tetap
mereka tuh masih tetap apa ya? Ngikutin gitu ya. Benar, cuman memang mungkin ya mungkin kamu juga ngerasain nih Sobat Yas ya, mungkin yang sedang kerja atau yang kuliah yang gitu kan, situasi dan kondisi ketika kita ada onsite dengan kita online itu beda banget. Mungkin effort yang kita kasih ke mereka saat mereka belajar online tuh jauh lebih rumit, ya kan? Yeah. Karena kalau lagi onsite kan, kalau misalnya dia datang, kita berhadapan langsung sama mereka, lebih enak ngajarnya. Iya, kita bisa ngecek mana yang mereka nggak bisa. Ya, kita bisa langsung mengoreksi. Sedangkan kan kalau mereka mengerjakan worksheet ada susah ya, misalnya. Iya. Nah, pagi dengan dua pribadi yang sama sekali berbeda, ya kan? Iya, iya. Yang dengan punya kelebihan mereka masing-masing. Ya kan, kendala-kendala dalam mereka masing-masing gitu. Nah, buat Miss Melda sendiri nih, ya kan, ya seperti yang kita tahu nih Sobat Yos ya, menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus bukan hal yang mudah, ya kan. Banyak hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengenal pribadi anak itu, menggali anak itu gitu. Nah, berdasarkan pengalaman Miss Melda nih, setelah memegang banyak anak-anak, kan beberapa anak dengan ininya mereka masing-masing gitu, pribadi karakter mereka masing-masing dengan kebutuhannya mereka masing-masing dalam hal baik itu kognitifnya, baik itu dalam hal perilakunya gitu kan. Nah, apa sih yang Miss Melda dapat? Ya, secara pribadi nih sebagai seorang pengajar ya, dengan menghadapi anak-anak dengan yang berbeda-beda seperti ini. Ya, saya tuh paling kena buat saya ya, buat saya sebagai pengajar. Kan kita tuh ada ibadah ya, setiap hari jam 8 sampai jam 9 kurang 15. Ya. Nah, mungkin saat kita nyanyi, ngajak mereka nyanyi, kan kita sekolah Kristen ya, nyanyi rohani, terus menceritakan tentang mereka arti bersyukur, terus arti kebaikan Tuhan, terus gimana kita harus memperlakukan sesama kita sekeliling gitu tuh kan. Mungkin saat itu kita akan berpikir kayaknya seperti sia-sia ya gitu tuh, seperti ya. Kayaknya nggak ada respon. Kayaknya nggak ada respon dari anak gitu tuh. Tapi saya belajar dari satu anak gitu ya. Ketika dia sakit ini tuh membuat saya tuh sangat terharu gitu dengan anak ini. Ketika dia sakit tuh ya, dia bisa nyanyi waktu Tuhan pasti yang terbaik gitu tuh. Itu tuh membuat saya terharu gitu. Ternyata apapun yang kita pelajari, ajari mereka tentang A, B, C dan D, itu tuh bukan satu hal yang sia-sia gitu tuh. Tapi itu membekali anak ke depan gitu tuh. Terus bagaimana dia mendoakan ayahnya sebelum kerja, mendoakan cicinya, mendoakan ibunya gitu tuh kan. Di situ saya belajar gini, mereka aja bisa gitu tuh, untuk mereka mengucap syukur. Bagaimana kita yang normal ini gitu tuh. Betul. Dan anak ini tuh sangat menjadi berkat buat saya gitu, sangat menjadi inspirasi buat saya bagaimana dia bisa mengucap syukur walaupun seakan-akan dunia bilang ini mah cuma dibantu atau apa gitu tuh. Tapi ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari mereka gitu sih. Berarti memang banyak hal nilai-nilai yang Tuhan ajarkan lewat hidup mereka ya. Iya, ya? Betul. Yang kita sih belum tentu kita bisa dapat dari orang lain gitu. Bagaimana kita belajar bersabar. Iya, betul. Kan biasanya kan mungkin gini tipe kita punya tipe misalnya ini, wah senggol bacok misalnya. Maksudnya emosi itu jadi sumbu pendek istilahnya, gampang banget tersulut gitu ya. Tapi kan ketika kita sejak kita mengajar mereka gitu, berinteraksi sama mereka, kenal mereka gitu ya, kita jadi bisa bisa belajar bahwa ini loh caranya bersabar tuh seperti ini. Iya. Karena gimana ketika mereka misalnya gini, kesabaran mereka tuh kayaknya nggak bisa ditandingin soalnya Tuh. Dan mereka tuh bisa sama temennya tuh walaupun nanti temennya uring-uringan bisa tetap sabar gitu tuh. Tetap akhirnya kayak berasa kayak nggak ada kejadian apa-apa ya. Ya. Makanya itu yang perlu kita banyak belajar sih. Ya satu hal yang kita perlu syukuri adalah dari mungkin dunia berkata bahwa wah apa sih yang bisa dilakukan sama mereka? Mereka bisanya apa sih?
anak-anak kayak begini kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain deh, nggak ada yang bisa dibanggain, nggak ada yang bisa digini gitu. Tapi jangan salah, Ternyata mereka Justru. berlebih banget. betul, banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita Iya. tuh justru dari pengalaman kita ketika berinteraksi sama mereka ya Miss ya. Iya, betul. Nah kalau nyetin anak-anak ini ya Sobat Dios, jujur aja banyak cerita yang terkadang kita sendiri amazed gitu ya. Wow, luar biasa banget gitu. Dan bikin kita jadi malah lebih awet muda ya. Iya benar. Saya ada kejadian-kejadian yang Yang bikin kita tuh jadi ceria, betul. betul. Nah, makanya nih ya, jadi apa ya? Ya mungkin ya menjadi seorang guru, kalau menurut Miss Melda nih, menjadi seorang guru itu sekarang nih ya, setelah menjalani nih kan hampir berarti berapa sih 14 tahun 14 tahun. 14 tahun mengajar di Kesia School. Ini seperti kayak panggilan gak sih Miss? Ya betul sih, seperti panggilan yang kalau misalnya ini waktu biasa kalau libur ya kan. Iya. Biasa kan kalau misalnya orang-orang libur kan, yes besok libur. Enak mau ngapain gitu. Kadang-kadang tuh aduh kok liburnya panjang banget ya. Nggak ketemu anak ini nanti bisa kangen. Terus nanti tiba-tiba kita bisa ngechat, "Bu, ini anaknya gimana?" gitu kan. Jadi ada malah justru jadi akhirnya ini ya Kangen. gitu. Ya, dan satu hal yang ya itulah gimana anak-anak ini bisa memberikan warna yang berbeda ya Miss ya. Iya. Apalagi nih sekarang nih Miss Melda, ya kan di sekarang ini kan Kesia School sedang mengembangkan usaha pembuatan batik. Batik. Buat dunia, mungkin orang luar di luaran adalah berpikir, hey bikin batik nggak segampang itu kali bikin ini. Dan ketika pertama kali nih Kesia School ini ya biar Sobat Dios tahu nih ya. Sebenarnya kan di Kesia School itu ada ada tim yang memang fokus belajar tentang batik. Nah, Miss Melda itu salah satu bagiannya. Miss Melda itu salah satu bagiannya yang belajar untuk gimana sih biar anak-anak pun bisa belajar batik, ya kan? Dan dulu juga pernah kesini juga Miss Christine juga berbicara tentang batik juga, gitu kan? Yang dimana ini mungkin buat orang gini, buat batik itu kan gak gampang. Iya. Apalagi ini yang buat kita yang normal aja susah. Apalagi ini anak-anak dengan yang spesial ini, yang luar biasa banget ini gitu kan. Nah, Miss Melda ketika anak-anak ini nyemplung nih, mencoba gitu. Sebelum anak-anak ini nyemplung nih, akhirnya yuk kita cobain yuk belajar batik. Siapa tahu anak-anak bisa belajar misalnya gitu. Yang terlintas dari pikiran Miss Melda apa sih? Awalnya sih sempet ragu-ragu sih, karena ya saya juga nggak pernah belajar batik gitu kan. Jadinya bisa nggak ya? Anak-anak bisa nggak ya? Saya bisa nggak ya? Gitu tuh. Pertanyaan apa sih gitu ya? Kita saya dulu ya. bisa nggak ya? Gitu tuh. Dan akhirnya coba-coba belajar, ada di Bandung juga tempatnya gitu kan. Terus belajar. Bisa sih kayaknya sih gitu tuh. Tapi masih ragu gitu tuh. Ada lilinnya panas gitu tuh kan. Belum nyanting. Itu kan kalau kena anak kena lilin panas gimana gitu. Terus kena water glass gimana. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang bisa nggak ya gitu tuh. Karena Tapi kan, setelah dijalani ternyata anak-anaknya luar biasa ternyata. ya, bahkan hal-hal yang kita pikir gini kayaknya nggak mungkin di anak ini bisa ngerjain. Iya. Justru kita bisa lagi, wah bisa loh, dia lebih bagus, dia rapi. Iya. Hal-hal amaze yang ajaib yang istilahnya tidak pernah terpikirkan, justru mereka bisa ya Miss. Iya. Dan kadang kita tuh udah mengkotakkan diri kita, ini nggak bisa kayaknya gitu. Tapi ternyata pas dijalani seperti yang di luar dugaan kita, ternyata mereka lebih jago. Maksudnya jago gitu tuh, bisa megang cap kan kena lilin panas, mereka bisa gitu tuh. Ya walaupun tetap dalam pengawasan ya. Miss. Pengawasan penting. Penting itu wajib hukumnya ya, jangan sampai lupa ya. Tapi memang kan sebenarnya banyak hal yang diajarkan dalam batik kan ya. Dan Iya. mereka tuh bisa melakukan hal-hal yang
wow si ini nih jago banget nih kalau udah bagian part yang ini nih. Karena Iya. tiap anak dari situ tuh bisa kita bisa lihat ya Miss ya. Iya, Gimana mereka berbakatnya. Oh anak ini bagusnya di ternyata bagian bagusnya ini. di bagian penguncian. Heeh. Terus udah itu ternyata si ini bagus di pewarnaan gitu tuh. Tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap ngajarin bagian pewarnaannya ya Miss ya. Bener, semuanya kita berikan sama mereka. Mereka mencoba gitu kan. Dan luar biasanya ya ternyata mereka mampu loh Iya. mengikuti belajar, akhirnya melakukan sendiri, terjun untuk membuat batik gitu kan. Dan puji Tuhannya ya Sekarang lumayan udah, ya. Iya, dan udah dijual ya Miss ya. Betul, udah dijual juga. Dan ini hasil karya anak-anak yang luar biasa banget gitu kan. Dan mereka pun diajarkan dari mulai tahapan yang paling dasar ya Miss ya, Mm-mm. sampai akhirnya endingnya akan seperti apa, dan itu diajarkan semua. Nah itu dia Sobat Yos. Dan kita akan balik lagi. Kita akan ngobrolin pengalaman-pengalaman luar biasa Miss Melda selama mengajar di Keisha School. Karena ini hitungannya berarti kalau tahun ini berarti jatuhnya 15 tahun ya Miss. Tahun ini 14 justru. Kan bulan 4 kemarin. Oh iya benar-benar. Berarti udah masuk 14 tahun. Bukan waktu yang singkat, waktu yang panjang sekali. Di mana mengajar anak-anak berkebutuhan khusus ya kan, anak-anak special need yang luar biasa, yang mungkin dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Dan dari situ kita bisa belajar banyak hal dari hidup anak-anak ini. Ya Miss ya. Oke, kita akan balik lagi setelah beberapa lagu berikut ini. So, stay tune terus di sini di Just Radio, Voice of Inspiration. Balik lagi bersama Isya, pastinya masih di acara CLBK, cerita lagi bareng kita di sini, dan pastinya bersama Miss Melda. Ya, kita masih ngobrolin tentang pengalaman Miss Melda saat udah 14 tahun ya Miss ngajar di Keisha School. Wow, lama sekali. Ini lagi masa-masa remaja, 14 tahun. Masa pertumbuhannya masa remaja. Nah, dan pastinya kan pasti ngerasain ya masa-masa up and down sebagai seorang pengajar. Pernah gak sih Miss ngerasa, gimana lagi nih gue mesti ngadepin anak gini nih, caranya mesti gimana lagi? Pernah ngerasain gitu gak sih Miss? Pernah pastinya. Ngalami di mana udah mentok. Sejujurnya udah mentok sama anak ini, udah belajar kasih A, B, C, D. Dia gak bisa. Akhirnya saat mentok nanya ke Miss Christine. Miss, saya tuh udah mentok kayak gini. Apa yang harus saya lakuin? Gitu kan. Terus nanti dia kasih saran, coba kamu kayak gini. Nah dari situ kita ngulik lagi, dan ternyata masih bisa ada jalan lagi gitu. Ya memang itu ya itu dia yang dari awal kita bilang nih Sobat Yos. Ketika kamu menemukan satu tembok yang berdiri kokoh dan kamu ngerasa kayaknya nggak mungkin bisa ditembus, percayalah masih ada jalan yang lain. Bisa kamu loncatin kan bisa, ya kan? Kamu hancurkan juga bisa, ya kan? Nah, dan dari Miss Melda sendiri nih, itu kan tadi masa-masa ketika gila, ini mentok banget nih buat ngadepin mereka gitu kan, ketika mengajar ya. Dan caranya adalah konsultasiin, terus akhirnya mengulik kembali dan mencoba. Kalau tidak berhasil ya cari lagi ya Miss ya. Yang penting adalah kita tidak patah semangat dalam mengajar ya. Betul, yang penting guru tuh jangan menyerah aja. Kalau misalnya udah nggak bisa, jangan nyerah gitu. Pasti bisa nyoba lagi ya. Nah, dari semua pengalaman Miss Melda nih selama di Keisha School, ngajar di Keisha School nih, selain yang tadi Miss Melda sempat ceritain nih, hal yang paling mengharukan gitu kan yang dilakukan anak gitu kan, dimana ya memperlihatkan betapa mereka tuh peka banget ya kan. Kita nggak pernah cerita masalah kita seperti apa, tapi mereka bisa tahu ya kan. Nah, ada nggak sih Miss cerita lain yang buat Miss Melda tuh benar-benar terkesan banget? Ya, jadi kayak misalnya baru pegang nih ada nama anaknya kan, Syahla gitu kan. Saya tuh sangat terharu sama anak ini gitu kan. Kalau misalnya saya kemana diliatin terus. Nanti kalau saya pergi kemana diikutin gitu tuh. Jadi kayak kesannya tuh
mereka tuh sayang banget sama kita gitu tuh. Ya, itu salah satu anak yang ada di Keisha School yang saat ini sedang dipegang sama Miss Melda ya. Iya. Nah, kalau misalnya nih ketika selama memegang nih, kan sekarang ini kan dipercaya untuk memegang satu anak. Kalau sebelumnya kan 2 anak ya Miss ya. Iya. Sekarang 1 gitu. Berarti ini udah tahun periode kedua kali ya, 2 periode ya? Apa baru 1? Dia tuh periode ke Kan periode lalu sempat udah pegang juga ya? 1, 2, 3, ini masuk periode 3. Oh, masuk ke periode ketiga ya. Nah, udah 3 periode ini selama memegang anak ini nih Miss Melda ya. Apa sih yang Miss Melda dapat secara pribadi nih? Yang istilahnya ya bukan cuma pada saat memegang anak ini aja ya si hal ini, tapi juga ketika memegang anak yang lain atau berinteraksi dengan anak yang lain gitu. Selama 14 tahun gitu. Apa sih yang Miss Melda dapetin gitu? Perubahan apa yang Miss Melda rasain dalam diri Miss Melda sendiri nih? Secara pribadi gitu lah. Entah itu sebagai pengajar, entah kita secara pribadi, secara keseluruhan gitu. Kalau secara pribadi sih saya lebih menghargai hidup saya gitu. Maksudnya bagaimana saya hidup harus mengucap syukur. Bagaimana kalau Tuhan tuh udah kasih yang terbaik dan bagaimana kita bisa memahami orang, itu buat saya sih suatu hal yang pelajaran hidup lah gitu tuh. Jadi yang membuat saya tuh lebih giat gitu, lebih mensyukuri hidup yang kita punya gitu tuh. Ya karena kan itu dia yang jadi hal yang luar biasa yang terjadi, perubahan yang terjadi dalam diri kita ya Miss ya. Nah, kalau nih pernah gak sih Miss, namanya juga manusia ya, wajar ada sesuatu hal yang mungkin terjadi dalam hidup kita ketika menghadapi anak-anak. Yang ada gak sih kejadian atau pengalaman nih yang sampai bikin greget banget gitu tuh? Pernah. Dulu pertama kali greget banget tuh sama Stefani. Di situ dia tuh anak ini kan kalau misalnya udah itu tuh teriaknya tuh bikin jelenging telinga ya. Suaranya ya. Suaranya teriakannya gitu tuh. Di situ saya tuh udah nggak kuat dan akhirnya saya manggil temen, manggil guru saya kan, salah satu guru juga, tolongin saya udah nggak kuat, saya bilang gitu, saya udah nggak kuat, tolongin pegangin sebentar gitu tuh. Terus akhirnya saya ke ruangan menenangkan diri dulu sebentar. Saya nangis, Tuhan tolong saya nggak kuat ini gitu tuh. Karena kalau misalnya saya masih di situ, mungkin saya takutnya saya tangannya main gitu. Itu kan salah satu ketakutan ya. Iya benar. Karena bagaimanapun kita sebagai guru tidak boleh sebaiknya jangan main fisik gitu ya. Di situ saya ke tempat ruangan hening dulu dan saya nangis. Tuhan tolong, saya nggak sanggup gitu tuh. Maksudnya saya udah kesel banget gitu tuh. Udah kesel banget. Nah, nanti setelah itu setelah kita udah mulai reda atau udah mulai down lagi, reda lagi gitunya, balik lagi dan di situ kita bisa sayang lagi sama anak itu gitu tuh. Jadi jangan sampai main fisik lagi gitu tuh. Ya benar. Jadi benar-benar kalau memang ada sesuatu yang terjadi gitu kan yang buat kita akhirnya greget, yang kesel gitu kan, ya memang itu cara yang paling baik adalah minta bantuan orang lain untuk mengambil alih sesaat untuk kita bisa menenangkan diri. Dan karena gini, respon manusia secara normal itu adalah ketika kita udah kesel, biasanya ujung-ujungnya main fisik ya kan. Sedangkan sebagai seorang pengajar kan sebenarnya tidak boleh bermain fisik. Justru di Keisha School itu kita tuh selalu ketika mengajar adalah dengan kasih gitu kan. Karena anak-anak itu juga sebenarnya mengerti gitu kan. Kalau dikasarin akan responnya seperti apa, ketika kita memberikannya dengan kasih akan responnya seperti apa ya kan. Mereka tuh bisa membaca itu ya Miss ya. Iya betul. Seperti kayak waktu kan biasanya kalau kita guru-guru kan suka ada masukan dari pemimpin yayasan Ibu Selvi ya. Waktu Ibu Selvi ke sekolah tuh Ibu Selvi ngomong gini, mereka tuh tidak mau lahir seperti ini gitu tuh. Tapi memang Tuhan punya rencana buat mereka lahir seperti itu. Kita nggak tahu rencananya sebenarnya apa gitu kan. Tapi kita tuh sebagai guru harus menjadi sahabat buat mereka, menjadi teman buat mereka. Karena ketika mereka marah-marah,
mereka pun sebenarnya tidak mau seperti itu. Mereka nggak ngerti. Mereka belum bisa mengontrol amarahnya mereka. Tapi sebagai kita pengajar, kita harus bisa menyelami dan kita tidak usah balik marah. Tapi kita harus mengasihi mereka. Bener. Bu Selvi selalu ngomong kayak gitu. Dan saya, oh iya ya, mereka tuh tidak mau seperti itu gitu tuh. Tapi Tuhan membuat mereka seperti itu, pasti ada rencana yang ini. Nah, kita sebagai pengajar, kita harus mengeluarkan kasih yang ada dalam hidup kita gitu tuh. Untuk mereka, dengan kasih yang kita punya, mereka bisa diubahkan menjadi lebih baik lagi. Benar. Dan itu terjadi ketika ya seperti anak-anak ini ya, respon mereka ke kita pun akan berbeda ya, Miss. Iya, betul. Yang beda kalau misalnya nih kita menghadapi contoh gini, kalau kalau istilahnya gini lah. Kalau kita pun sama ketika kita memperlakukan orang lain ya, Miss ya. Kalau kita ingin dihormati oleh orang lain, hormatilah orang itu. Iya. Ya kan? Kita juga menghormati orang lain dengan cara menghormati orang lain. Otomatis itu feedback ke kitanya, orang akan menghormati kita. Sama halnya dengan kita saat kita mengajar. Kalau kita mengajar dengan kasih, respon yang kita dapat pun kita akan dapat merasakan kasih itu ya, Miss, ya. Ya, karena mereka seakan-akan mereka mengerti kalau kita tuh benar-benar tulus menerima mereka. Betul. Itu dia. Kelebihan dari mereka tuh ya Sobat Dios, mereka tuh tahu loh kalau kita tulus atau tidak. Ya, betul. Ya, setuju saya itu. yang istilahnya gini, mungkin di dunia di luar sana kita nggak bisa ngelihat ketulusan itu, tapi di diri mereka kita bisa melihat ketulusan yang luar biasa banget, ya kan? Yang istilahnya gini, yang ya seperti tadi yang Miss Melda udah ceritakan di awal bahwa ya kita nggak pernah cerita tuh kondisi kita seperti apa, situasi perasaan hati kita lagi gerjolak kayak gimana gitu kan, nggak pernah cerita ya. Karena kan kita kondisinya adalah ketika kita sudah masuk ke sekolah mengajar, itu tuh permasalahan itu tuh harus disingkirkan dulu, gitu kan. Iya. Dan tapi mereka bisa paham. Iya, mereka bisa ngerti. Benar. Dan ini pun terjadi loh misalnya sama Isya, aja, iya kan. Bisa yang nggak pernah cerita nih ada kejadian apa dengan orang tua yang kayak gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba nih anak ini bisa nanya, halo Miss Luis, gitu-gitu kan. Papa apa kabar? Mama apa kabar? Semua ditanyain satu-satu. Padahal kita kan sama sekali nggak cerita gitu kan. Maksudnya jangankan mereka gitu, orang-orang di sekeliling kita aja, teman-teman aja nggak tahu gitu kan kondisinya seperti apa gitu. Tapi tiba-tiba bisa gini, Tuhan, kok bisa tahu ya gitu. Iya. Dan pasti Miss Melda juga ngalamin hal yang sama kan. Itu. Kayak misalnya ada satu anak, dia doain Tuhan biar Kesia School berkembang, Ya, Kesia bener. School diberkati. Siapa yang ngajarin sekarang untuk mendoakan Kesia School gitu kan? Ya, Tapi bener. mereka tuh bisa, oh saya tuh tertanam di Kesia School gitu tuh kan. Ya, nilai-nilai yang diajarkan itu apapun, percayalah nih Sobat Dias, ketika kamu dikasih kepercayaan seperti yang kami ini sekarang lakukan ya kan sebagai guru-guru di Kesia School, Tuhan percayakan anak-anak ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan sebenarnya, yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di tempat lain, dan di sini kita bisa dapatkan hal yang dahsyat dari hidup mereka ya Miss. Iya. Jadi terharu ya Miss ya. Ya, jadi terharu, terhura. Dan satu hal sih Miss, buat kita nih para pengajar nih, jangan pernah berkata negatif buat anak-anak kita gitu tuh kan. Memang ini bukan anak kandung kita atau apa gitu tuh ya, tapi jangan pernah berkata-kata negatif. Misalnya ibaratnya ada anak nih, saat kita suruh maju melakukan sesuatu, dia tidak mau gitu tuh. Tidak mau, jangan, udahlah, susah banget nih anak disuruh maju gitu tuh. Jangan gitu tuh. Tapi beri pengertian, yuk kamu pasti bisa, nanti Miss bantuin, ayo pasti bisa. Pasti bisa, ayo gitu tuh. Tapi kita harus berkata-kata positif. Benar, hal yang membangun ya Miss. Iya. Ya, karena ya itu bisa jadi memacu rasa percaya diri mereka juga, karena oh iya ya, kata Miss kan aku bisa, ya pasti bisa. Iya. Gitu. Nah, sama halnya dengan kita ketika meninggalkan hal-hal yang negatif bikin kita jadi down, itu pun terjadi hal yang sama pada anak-anak spesial seperti ini ya.
Nah, oke, terima kasih buat Miss Meda yang udah Sama-sama. hadir dan tempat ini. Mungkin Miss Meda punya pesan nih buat dia sobat dia yang dengerin di rumah nih, terutama buat mungkin saat ini ada para pengajar-pengajar yang mendengarkan, gitu kan? Mungkin Miss Meda punya pesan buat mereka. Ya, buat para pengajar semua yang di luar sana yang sama-sama kita mengajar anak-anak kebutuhan khusus, jangan pernah menyerah gitu ngajarin anak ini, karena mereka juga sebenarnya tidak mau lahir seperti itu gitu tuh. Tapi biar mereka itu menjadi berkat buat sekeliling mereka, kita harus mengajari mereka bagaimana menjadi berkat buat sekeliling gitu tuh. Karena apapun yang kita ajarin pasti mereka berdampak positif buat mereka gitu tuh. Jadi jangan pernah menyerah gitu aja sih. Iya benar. Oke deh, itu dia. Dan satu hal yang pasti adalah dari hidup mereka tuh walaupun istilahnya gini, orang memandang sebelah mata karena mereka spesial gitu kan, anak-anak yang luar biasa. Percayalah mereka pun bisa jadi berkat terutama untuk keluarga mereka sendiri ya. Dan itu bisa justru dari hal itu bisa menjadi dampak yang luar biasa dalam hidup mereka. Oke Sobat Dios, terima kasih buat kamu semua yang udah setia dengerin Dios Radio. Dan terima kasih buat Miss Melda buat hari ini. Miss Melda sudah menceritakan pengalaman yang luar biasa selama mengajar di Keisha School. Dan pastinya kita akan kembali lagi di bulan depan Ya. dengan tema yang berbeda lagi pastinya. Dan buat kamu terima kasih nih Sobat Dios sudah setia dengerin Dios Radio dari tadi jam 3 hingga jam 5 sore ini. Dan dari kawasan ITC Kosambi Blok H1A2, saya Isya dan juga Miss Meda mohon pamit. Bye bye and God bless you all.